Halo semuanya, kembali lagi di channel Layarda. Hari ini kita akan melukis menggunakan tema makanan nasi Padang. Teman-teman pasti sudah terbiasa dengan makanan ini. Dan kali ini saya juga akan menceritakan beberapa sejarah nasi Padang serta beberapa tempat favorite untuk menikmati nasi Padang. Siapa sih yang berani menolak kenikmatan sebungkus nasi Padang? Makanan khas Sumatera Barat ini menjadi salah satu menu andalan masyarakat dalam dan luar negeri. Nasi putih dengan beragam lauk yang didominasi oleh santan membuat sajian ini cocok dinikmati kapan saja. Biasanya, nasi Padang dibungkus menggunakan daun kelapa dan kertas. Pernah nggak sih penasaran kenapa nasi Padang yang dibungkus porsinya lebih banyak ketimbang makan langsung di restorannya? Pada tahun 1937, Ismail Naim memasangkan iklan di surat kabar yang berisikan restoran Padang atau rumah makan Padang. Diceritakannya, penggunaan kalimat Padang's Restaurant merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Para perantau Minang merasa terobati dengan kehadiran masakan Minangkabau tersebut dan selalu menyebut Padang's Restaurant. Kepopuleran restoran Padang mulanya berdasarkan iklan tersebut yang menyebutkan terdapat di Cirebon. Lantas, masyarakat datang untuk mencicipi kelezatan nasi Padang. Hingga kini, restoran Padang sudah tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Ragam menu dari rendang, gulai, dendeng, ayam pop, ayam goreng, ikan asam padeh sampai telur dadar khas Padang menjadi pilihan favorit masyarakat. Menurut sejarawan Minangkabau di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Profesor Gusti Asnan, lidah orang Indonesia suka mengkombinasi berbagai jenis makanan. Oleh karena itu, sajian nasi Padang yang mengombinasikan berbagai menu olahan bisa disukai dan cocok di lidah orang Indonesia maupun mancanegara. Paduan bumbu rempah yang banyak membuat cita rasa nasi Padang begitu otentik. Bahkan, proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Misalnya, rendang dibutuhkan kurun waktu yang tak sebentar. Pembuat rendang membutuhkan waktu sekitar 5-6 jam untuk mendapatkan daging yang empuk, kering dan menyerap. Mengapa porsi dibungkus lebih banyak daripada makan langsung di restoran? Pada zaman Belanda dahulu, hanya orang-orang elit yang bisa makan nasi Padang secara langsung di restorannya. Sedangkan masyarakat biasa lebih memilih membungkusnya dan makan di rumah. Kala itu, salah seorang pemilik restoran nasi Padang sengaja membungkuskan porsi nasi lebih banyak, agar bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Di samping itu, ada pula kisah yang menceritakan perhitungan biaya kertas, piring, mencuci dan pelayanan lainnya yang memengaruhi porsi nasi Padang. Selain itu, orang yang makan langsung di restoran dengan mudah bisa meminta tambahan nasi. Sedangkan pembeli yang dibungkus tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Ternyata tak sekadar lezat dan nikmat, kisah di balik nasi Padang memiliki filosofi yang mendalam. Jadi ingin menyantap nasi Padang ya, nasi Padang kini sudah menjadi favorit banyak orang. Kamu bisa menemukan tempat makan nasi Padang yang terkenal enak di Jakarta. Jajaran lauk dan sambal yang berada di meja nasi Padang memberikan sensasi makan tersendiri. Banyak restoran di Jakarta yang bisa kamu eksplor termasuk warung nasi Padang yang punya resep masakan berumur puluhan tahun. Berbagai lauk dan sayur andalannya dijamin menggugah selera. Restoran yang pertama, restoran Pagi Sore, berdiri sejak 1973, pagi sore seringkali menjadi langganan warga ibu kota. Warung nasi Padang ini memiliki cabang yang tersebar hampir di seluruh penjuru Jakarta, salah satunya di Cipete, Jakarta Selatan. Berbagai jenis lauk andalan seperti ayam pop, gulai kikil, rendang, hingga dendeng baladonya cocok untuk dijadikan santapan makan siang. Jangan lupa pesan es jeruk untuk melegakan dahaga setelah makan. Restoran yang kedua, restoran sederhana. Warung nasi Padang enak di Jakarta berikutnya adalah Sederhana yang sudah berdiri sejak 1972. Warung Padang legendaris ini juga memiliki cabang yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, termasuk Malaysia.
Kalau kamu memutuskan untuk mampir ke warung Padang ini, cobalah ayam pop dan gulai kikilnya. Restoran yang berikutnya adalah restoran Natrabu. Kalau kamu berada di Jakarta Pusat, cobalah untuk mampir makan di warung Padang yang satu ini. Natrabu berlokasi di Jalan H. Agus Salim Raya nomor 29A Menteng. Masakan Natrabu mempertahankan resep tradisional otentik khas Minang. Kini Natrabu menjadi salah satu restoran Padang terkemuka, bahkan memiliki ruang pertemuan dengan kapasitas sekitar 500 orang. Selain di Indonesia, Natrabu juga memiliki cabang di Malaysia yang berlokasi di Kuala Lumpur Sentral. Semoga tutorial melukis dan info mengenai nasi Padang-nya bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Sampai jumpa.